Namaku Sandi. Aku bekerja di salah satu televisi swasta di Jakarta. Aku adalah seorang karyawan di bagian HRD. Dan aku ingin menceritakan kejadian saat aku dalam masa cutiku. Pacarku namanya Friska. Dia adalah karyawan bank di daerah BSD. Saat itu aku dan pacarku memang sengaja mengambil cuti karena aku ingin mengajaknya ke Bandung menemui keluargaku dan mengenalkannya pada keluargaku. Aku memang cukup dekat dengan keluarganya karena ia tinggal di Jakarta. Sementara dia belum begitu mengenal keluargaku. Mungkin itu adalah waktu yang pas untuk memperkenalkannya pada keluargaku. Aku memakai mobil menuju Bandung. Rumahku berada di daerah Batu Nunggal. Saat itu kami sampai jam 10 malam. Aku dan pacarku hanya berbincang dengan keluarga sebentar dan memperkenalkan pacarku itu. Setelah itu aku pun mulai beristirahat. Keesokan harinya di hari Sabtu, keluarga aku satu persatu datang ke rumah. Karena aku memang sebelumnya mengabarkan bahwa aku akan bawa Friska dan memperkenalkannya pada mereka. Mulai dari Uwa, Bibi, dan pamanku datang bersama sepupuku yang seusia denganku. Friska disambut baik, dan pacarku itu sudah berbaur dengan mereka. Hari mulai menunjukkan jam 8 malam saat itu. Salah satu sepupuku bernama Eki mengajak kami untuk berjalan-jalan atau karaokean bersama. Mumpung ada Friska, katanya. Aku pun menyetujuinya. Saat itu aku membawa motor milik kakakku dan membonceng Friska. Sedang yang lainnya menggunakan mobil. Kami pun mulai pergi menuju salah satu mall yang ada di daerah Sukajadi. Karena ketika itu kami berencana juga untuk makan di sana, lalu karaokean sampai malam. Friska yang dibonceng olehku itu berkata, katanya dia senang disambut baik oleh keluargaku. Ya, sesuai dengan harapanku. Di perjalanan ke mall, aku sampai di depan jalan Gedung Sate. Saat itu aku melajukan motorku ke daerah Barubur agar tidak perlu menaikkan motorku ke jalan layang Pasupati. Lalu aku pun terus jalan hingga masuk ke daerah Taman Sari. Aku berkata pada Friska, "Yang, tahu nggak? Di jalan Taman Sari ini nanti kan bakal lewat jalan Siliwangi. Itu ada cerita horornya gitu loh. Sering muncul di Nightmare Side Arden. Katanya suka ada penampakan anak kecil sama ibu-ibu pakai kebaya warna merah. Terus nanti suka ada yang ngikutin gitu. Hii, serem tau." Begitu kata aku menakutinya. Friska jelas penakut. Dia memukul-mukul pundakku dan menyuruhku berhenti bercerita hal-hal seperti itu. Aku seringkali mengajaknya mendengarkan Arden, khususnya Nightmare Side saat streaming malam Jumat ketika di Jakarta. Namun dia selalu menolak karena takut. Saat itu jalanan cukup sepi. Entah kenapa, baru saja aku membelokkan ke arah jalan Siliwangi, mulai nampak pohon-pohon yang banyak sekali rambat-rambatnya yang menggantung. Hingga tiba-tiba motorku begitu saja mati. Friska sontak mengataiku jangan bercanda dengan memberhentikan motornya. Aku coba untuk tenang.
aku coba untuk pura-pura bercanda saja. Padahal saat itu aku tidak bercanda. Motorku benar-benar tiba-tiba mati saat itu. Lama syukurlah, akhirnya menyala kembali. Dan aku pun menuju ke mall itu dan menunggu sepupuku yang tidak lama mereka pun muncul. Aku dan yang lainnya pun masuk dan mulai makan di salah satu restoran di sana, lalu lanjut berkaraoke. Tanpa terasa, sekarang sudah lebih dari jam 12 malam. Kami pun berpisah karena saudaraku harus membawa mobil yang diparkirkan di luar. Sedangkan aku harus ke tempat parkiran motor. Di perjalanan ke parkiran, Priska memintaku untuk menemaninya dulu ke toilet. Aku pun menemaninya. Tak selang berapa lama, Priska keluar lagi. Yang, kok cepet banget? Kenapa nggak jadi? Hei, kulihat wajah Priska nampak ketakutan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengajakku cepat-cepat pergi. Yaudah. Aku pun langsung menggandeng tangannya dan mengajaknya ke parkiran. Ia tak banyak bicara. Aku pun melajukan motorku. Saat Priska sudah duduk tenang di bocenganku, aku pun keluar mall dan melihat sepupuku menunggu di depan sana. Ku dengar mereka teriak-teriak memanggilku. Sandi. Aku pun tersenyum dan melambaikan tanganku pada mereka. Yuk, duluan ya. Aku pun melajukan motorku. Sebelum pulang, aku ingin mengajak Priska sedikit jalan-jalan untuk menikmati udara malam di kota Bandung. Saat itu, aku berhenti di atas jalan layang Pasupati. Ya, terkesan norak. Ya, namun, menurutku itu momen terbaik melihat kota Bandung di malam hari. Masa bodoh dengan komentar-komentar orang. Aku parkirkan motor, lalu aku pegang tangan Priska yang berdiri di sampingku. Priska nampak muram. Aku tengok lagi. Seperti ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku lantas bertanya padanya. Pris, kamu kenapa? Kedinginan? Atau kamu gak suka di sini ya? Dia hanya menggeleng. Sejak keluar dari toilet tadi, dia terlihat aneh. Yang kamu kenapa sih? Beres dari toilet tadi, kamu jadi aneh gini. Kamu lihat apa emang tadi di toilet? Lihat hantu. Seketika ketika aku bilang itu, dia langsung menoleh ke arah aku dan menatapku. Feelingku benar. Ada yang dilihat pacarku di toilet tadi. Baru aku akan bertanya lagi. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Aku melihat bahwa Eki yang menelponku, sepupuku itu. Pasti dia kepo aku di mana. Aku pun mengangkatnya.
aku menerima panggilan telepon dari Eki dengan tangan kiriku. Karena tangan kananku sedang memegang tangan Friska. Halo, Ki? Kenapa, Ki? San, kenapa lo ninggalin si Friska? Dia tuh sama kita dari tadi. Lo yang ada di belakang lo manggil-manggil. Tadi gua panggil lo malah senyum-senyum bilang duluan. Friska tuh dari tadi lari-lari ngejar lo. Lah, nggak usah nakutin deh lo basi tau nggak? Malah bercanda. Nih, Friskanya di sini. Sok-sok Friska ngomong. Yang, kamu kenapa sih ninggalin aku? Aku dari tadi manggil ngejar-ngejar kamu tahu. Jelas itu suara Friska. Lantas perempuan yang sedang kupegang tangannya ini siapa? Perlahan aku tengok dan astaga, aku melihat seorang wanita dengan pakaian putih lusuh dan penuh bercak darah di pakaiannya. Dia menengok ke arahku dan tersenyum. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam, rambutnya terurai acak-acakan, dan tercium kini bau busuk menyeruak di sekitarku. Matanya kini membelalak menatapku tajam sambil berkata, Naon, Kang? Aku lepaskan tangannya. Aku terjatuh ke jalanan dan menjauh darinya. Dia semakin mendekat dan cekikikan dengan keras. Aku menutup mukaku dengan kedua tanganku, berharap sosok itu pergi. Dan tak lama datanglah beberapa orang yang lewat di sana dan berhenti karena melihatku sudah terkapar di pinggir jalan. Aku seperti orang gila meracau, ketakutan, dan berteriak-teriak. Mereka pun membantuku. Setelah aku tenang, aku menelpon Eki memintanya menjemputku. Hingga tak lama mereka pun datang menjemput. Aku menatap ke arah Friska. Aku masih ketakutan. Namun aku sadar dia benar-benar pacarku. Saat pulang, aku naik ke mobil dan membiarkan sepupuku yang memakai motor. Friska memegang tanganku dan menenangkanku. Aku pun coba untuk tenang. Ketika aku lihat lagi Friska, astaga! Ketika aku lihat Friska, tepat di belakangnya ada wajah sosok perempuan yang kulihat tadi. Mulutnya menganga dan lidahnya menjulur keluar. Aku berteriak ketakutan karena wanita itu seakan bicara padaku bahwa meminta aku untuk mengeluarkannya. Dan ketika itu aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ibuku membawa orang yang biasa berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Katanya wanita itu menempel padaku. Ia tidak bisa masuk dan ia juga tidak bisa keluar dari tubuhku. Saat itulah aku tidak ingin lagi berbicara sompral saat melewati atau memasuki daerah yang santer terdengar cerita-cerita mistisnya. Karena mereka bisa saja ikut dan menyerupai orang-orang yang berada di sekitar kita.